Perkenalkan, kami dari kelompok 26 Inter. Kami akan mempersembahkan video tentang pemeriksaan Tramed 2 yang meliputi THT, kepala leher, mata, jantung, dan paru. Selamat menonton! Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Erin yang akan memeriksa kepala leher pada Bapak hari ini. Dengan hasil kita nyaman apa belum bersedia? Bersedia, Dok. Baik, silakan duduk ya Pak, dan saya izin ceritakan dengan nama kamu. Kemudian saya melakukan inspeksi dari wajah tampak simetris, ukuran kepala normal, ekspresi wajah normal, rambut normal, tidak ada kerontokan. Pak, bisa lihat bawah ya Pak. Baik, tidak ada garis pada pasien. Bisa melihat ke atas Pak. Baik, tidak ada anemis pada pasien. Selanjutnya saya akan memeriksa lensa, pupil, dan juga kornea pada pasien, dan tidak ada tanda-tanda katarak. Hidung tidak ada deformitas, bibir tidak didapatkan sianosis, sariawan, dan telinga tidak ada deformitas. Selanjutnya memeriksa nyeri tekan pada tragus pasien, dan tidak ada nyeri tekan pada tragus pasien. Pasien diminta menjulurkan lidah, tidak ada kandidiasis, atrofi, dan visura lidah normal. Pada inspeksi leher simetris, sternocleidomastoid simetris, tidak ada tortikolis, dan tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Palpasi arteri karotis, dan menghasilkan arteri karotis secara pulsasi kuat angkat. Selanjutnya, pemeriksaan kelenjar getah bening dimulai dari submandibular, submental, preaurikular, postaurikular, trigonum anterior, trigonum posterior, dan occipital, dan menghasilkan tidak dapat pembesaran kelenjar getah bening, tidak ada nyeri tekan. Jika ada, dicek melalui ukuran, lokasi, konsistensi, mobilitas, dan juga nyeri tekan. Saya berada di belakang pasien dan saya mencari kartilago trikoid dan menyuruh pasien untuk menelan. Dari perabaan tidak didapatkan pembesaran nodul dan juga massa. Baik Pak, semua pemeriksaan telah dilakukan. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih Pak kerjasamanya. Kita Selamat pagi Bu, nama saya Dr. Beatrice, saya dokter yang berjaga di RSUA, sehingga saya dengan Ibu siapa? Vela. Oke, baik Ibu Vela, hari ini saya akan memeriksa matanya Ibu Vela. Kalian akan sedikit tidak nyaman, tapi pasti akan membantu kami diagnosis Ibu Vela. Apakah Ibu Vela bersedia? Iya. Oke, baik, pertama saya akan mencuci tangan sesuai dengan WHO. Bu, permisi, boleh duduk di situ? Oke. Ini nanti diedit. Pertama saya minta pasien duduk dengan jarak 6 meter dari silent child. Permisi Bu, Ibu bisa menutup mata kanan dengan pengukupan telapak tangan Ibu pakai yang tangan kanan ya Bu. Oke, ditaruh Bu, tetapi jangan ditekan ya Bu. Oke, sekarang saya akan tunjuk huruf dan silahkan Ibu bisa baca hurufnya ya. Tolong bilangin kalau tidak jelas hurufnya. Ini apa ya Bu? E. Ini apa ya Bu? U. Ini? P. Nggak lihat. Oh, nggak kelihatan. Periksa mata kiri Ibu ya. Jadi saya akan menggambarkan sebuah angka dengan tangan saya. Nanti silahkan Ibu nyebutin angkanya ya. Oke, baik. Nggak bisa. Nggak bisa? Oke, karena Ibu Vela tidak bisa melihat jari saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan tangan. Saya memposisikan diri 1 meter dari pasien, lalu saya akan menggerakkan tangan saya. Oke, tolong Ibu bilang kalau kelihatan atau enggak ya. Tidak kelihatan. Oke, kelihatan? Oke, baik. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan cahaya karena Ibu Vela tidak bisa melakukan pemeriksaan mata. Dan untuk sebelah kiri mata Ibu, karena Ibu tidak bisa melakukan pemeriksaan selancar, kita langsung memindah dengan hitungan jari, lalu kita masuk ke lambaian tangan, dan kita berakhir di light perception, dan itu untuk sebelah mata kiri Ibu nilainya adalah positif 1. Baik Ibu, itu aja dari saya. Apakah Ibu Vela memiliki pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu. Saya akan mengakhiri pemeriksaan ini dengan cuci tangan sesuai amalan WHO. Pertama saya akan berhadapan dengan pasien dengan jarak sekitar 30-50 cm. Baik Ibu, silahkan Ibu bisa menutup mata kiri Ibu dengan tangan kiri Ibu, silahkan Bu. Lalu saya akan menutup mata kanan saya dengan tangan kanan. Oke, baik Ibu, saya akan menggerakkan tangan saya. Ini silahkan Ibu ngomong apakah tangan saya gerak atau tidak ya, dan juga sebutin dari arahnya. Oke, baik, kita akan mulai.
Gerak dari kanan. Oke. Gerak nggak, Bu? Enggak. Oke. Gerak dari atas. Oke. Gerak dari atas. Oke. Gerak dari bawah. Oke. Enggak gerak. Oke, baik. Silahkan Ibu bisa membuka matanya. Selanjutnya saya akan melakukan ke sebelah mata kiri Ibu ya. Oke, baik. Silahkan Ibu menutup mata kanan Ibu dengan tangan kanannya. Saya juga akan menutup mata kiri saya dengan tangan kiri. Oke, silahkan Ibu sebutin kalau saya gerakin tangan ya. Oke, gerak, Enggak. gerak. Gerak dari atas. Gerak dari bawah. Oke, Enggak. oke, baik. Silahkan Ibu buka matanya. Oke, Bu. Jadi dalam pemeriksaan konsultasi, Ibu matanya dalam batas normal. Terima kasih, Bu. Pagi Pak, nama saya Dr. Beatrice, saya dokter yang jaga di RSUA. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Panji dok. Oke, Bapak Panji, hari ini saya akan memeriksa bagian mata posterior Bapak. Kalian akan sedikit tidak nyaman, tetapi apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Oke, baik. Pertama saya akan melakukan cuci tangan sesuai 6 langkah WHO. Lalu saya akan berhadapan dengan pasien dengan jarak sekitar 30 cm. Ruangan yang saya dan pasien di dalam itu ruangannya sudah gelap. Lalu saya akan mengeluarkan fundoskopi. Pak bisa lihat mata saya. Saya akan menyalakan alat fundoskopi dengan cahaya 30 cm. Lalu saya akan arahkan terhadap pupil mata pasien. Oke, selanjutnya saya akan mendekati lagi untuk melihat refleks pupil. Oke, lalu saya akan mendekati. Oke, baik. Di sini saya amatin nervus opticus, arteri, vena, retina sentral, area makula, dan juga retina perifer. Selanjutnya saya akan melakukan di sebelah mata kiri. Oke, permisi ya Pak. Bisa lihat mata saya. Oke. Oke, lalu dibuka lagi. Oke. Lagi. Oke, saya juga mengamati nervus opticus, arteri, vena, retina sentral, area makula, dan juga retina perifer. Oke, baik Pak, pemeriksaan sudah selesai. Mata Bapak dalam kondisi normal, tetapi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Apakah Bapak bersedia nanti? Bersedia. Oke, ada pertanyaan Pak? Tidak ada dok. Oke, baik. Terima kasih, saya akan mengakhiri dengan perjalanan sesuai dengan langkah. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Dr. Saldia yang menjaga pada klinik mata hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan mata kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Dok. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Bea. Baik, terima kasih. Saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah WHO. Baik, sehabis ini saya akan melakukan pengecekan mata. Ibu bisa dilepas dulu kacamatanya. Oh ya, bisa Dok. Sehabis ini saya akan melakukan pemeriksaan mata luar. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi dari palpebra. Untuk palpebra sendiri, palpebra tidak terlihat adanya benjolan maupun keradangan, yang artinya adalah normal. Untuk visura palpebra sendiri simetris. Inspeksi bulu mata tidak ada ketombe maupun kerontokan. Sehabis ini saya akan melakukan pengecekan konjungtiva. Apa sih Bu? Dari hasil pengecekan konjungtiva tidak terdapat tanda-tanda anemis. Lalu saya akan sehabis ini saya akan melakukan pengecekan sklera. Baik, nanti Ibu tinggal melihat ke bawah ya Ibu. Oke, baik. Nanti saya akan menarik kelopak mata Ibu ke atas. Oke. Permisi ya Ibu. Baik, sama kiri. Oke. Dari hasil pengecekan sklera tidak terdapat tanda-tanda ikterus. Baik, sehabis ini saya akan melakukan pengecekan kornea. Dari inspeksi kornea terlihat bersih dan jernih, yang artinya normal. Lalu saya akan melihat bilik mata depan dari sisi lateral. Hasilnya kedalaman normal dan jernih. Oh, Ibu lihat ke depan Ibu. Baik. Dari hasil pengecekan bilik mata depan, kedalamannya normal dan jernih ya Ibu. Untuk iris, saya lihat dari depan, bentuknya reguler, berwarna, dan tidak ada kelainan. Lalu sehabis ini saya akan melakukan pengecekan pada pupil Ibu.
Dari hasil pupil pengecekan pupil refleksnya positif ya ibu, yang artinya adalah normal. Oke. Untuk lensanya baik, dari pengecekan inspeksi lensanya jernih, yang artinya normal. Oke. Baik, dari hasil pemeriksaan semuanya normal ya ibu. Apakah ibu ada pertanyaan? Tidak, Dok. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, sebelumnya saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO terlebih dahulu. Baik, habis ini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata ya ibu. Nanti untuk prosedur pemeriksaannya sendiri, ibu tinggal merem aja. Nanti saya akan sedikit menekan pada kelopak mata ini. Oke. Baik, saya mulai dari kanan dulu ya ibu. Ibu merem, nanti ibu lihat ke bawah ya. Oke. Permisi ya ibu. Baik, untuk yang kiri. Baik. Dari hasil pemeriksaan tekanan bola mata ibu, hasilnya tadi normal ya ibu. Terima kasih. Selamat siang ibu, perkenalkan nama saya Dr. Syifa yang hari ini berjaga di klinik, dan hari ini saya akan melaksanakan pemeriksaan telinga kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Pertama-tama saya akan melaksanakan cuci tangan 6 langkah sesuai WHO. Selanjutnya saya akan duduk di sebelah kiri pasien dengan lutut kiri pemeriksa bersinggungan dengan lutut kiri dari pasien. Selanjutnya saya akan memasang lampu kepala dengan posisi lampu di bawah belt dan di tengah mata. Selanjutnya saya akan memfokuskan lampu dengan cara menaruh tangan 30 cm di depan dan juga hingga lampu berdiameter 1 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan spekulum dengan memegang telinga kanan, aurikel dipegang dengan jari 1 dan 2, sedangkan jari 3 dan 4 pada planum mastoid, aurikulum ditarik ke arah postero superior. Setelah itu saya akan memakaikan spekulum dengan arah memutar sedalam pars cartilago. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari membran timpani. Selanjutnya adalah spekulum diarahkan ke segala arah. Selanjutnya saya akan mengeluarkan spekulum tanpa diputar. Selanjutnya saya akan memeriksa telinga kiri dari pasien. Terus ya ibu. Selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan yang sama pada telinga kiri dari pasien. Selanjutnya kita akan melihat membran timpani dari pasien. Membran timpani pasien terlihat timpak. Selanjutnya saya akan melihat ke arah atas, bawah, kanan, dan juga kiri. Selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan hidung kepada pasien. Selanjutnya saya akan memasukkan alat ke dalam rongga hidung pasien tanpa membuka terlebih dahulu. Setelah dirasa sudah masuk, baru kita membuka alat. Ibu mohon menunduk sedikit. Oke, selanjutnya saya akan mengeluarkan tanpa menutup. Rongga hidung pasien terlihat normal. Selanjutnya saya akan memeriksa rongga hidung yang sisi selanjutnya. Saya akan masukkan dan membuka, lalu dibuka. Ibu tolong menarik sedikit. Oke. Rongga hidung pasien tampak normal. Selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan tenggorok dengan memasukkan spatula lidah ke dalam lidah. Saya akan memerintahkan pasien untuk tidak berbicara terlebih dahulu. Lihat. Rongga mulut pasien tampak normal dan tidak ditemukan kelainan. Ibu, untuk pemeriksaan THT pada hari ini semuanya hasilnya normal, tidak terdapat abnormalitas pada telinga ibu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut akan dilaksanakan beberapa tes lebih lanjut. Sekian pemeriksaan dari saya. Terima kasih banyak ibu. Selanjutnya saya akan cuci tangan 6 langkah sesuai WHO. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya adalah Safira yang menjaga di Poli pada hari ini. Sebelumnya beritahu dong Bapak siapa? Oke, Bapak Kevin, hari ini kita akan pemeriksaan jantung Pak. Mungkin akan sedikit nyaman, apakah Bapak bersedia? Baik, bisa dibuka dulu ya Pak bajunya. Saya akan mencuci tangan sesuai dengan 6 langkah WHO dengan alkohol. Saya melakukan inspeksi pada bagian dada pasien, tidak ada deformitas yang terlihat berupa barrel chest, pigeon chest, pelvis excavatum ataupun bendungan venosa. Juga ada tampak pulsasi ictus cordis yang ektopik. Saya melakukan sampel pasti pada pasien, saya akan meletakkan ibu jari di sisi parasternal dan jari saya di jari clavicula kiri. Teraba adanya ictus cordis di ICS 45 MCL kiri dan teraba adanya trill ataupun murmur.
Berikutnya saya akan pemeriksaan perkusi pada pasien. Pertama-tama saya akan menentukan batas paru hepar dari ICS 1 bikafiola kanan ke bawah hingga sekitar ICS 6. Sonor, 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 redup. Ditemukan batas paru hepar pada ICS 6 bikafiola kanan. Berikutnya saya naik 2 jari dan melakukan perkusi ke arah medial. Sonor, 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 redup. Ditemukan batas kanan jantung pada parasternal kanan ICS 4. Berikutnya dari anterior axilla melakukan perkusi ke arah medial. Sonor, 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 redup. Dan ditemukan batas kiri jantung pada ICS 5 mikafikola kiri. Berikutnya akan perkusi ICS 3 MCL kiri, saya akan perkusi ke arah medial. Sonor, 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 redup. Baik, ditemukan batas pinggang jantung pada ICS 3 parasternal kiri. Batas jantung Norton adalah normal. Tidak. Saya akan memeriksa auskultasi menggunakan bagian membran, bagian katup aorta di ICS 2 parasternal kanan pasien. Berikutnya bagian pulmonal di ICS 2 parasternal kiri. Berikutnya menggunakan bagian bel, saya akan mendengarkan tricuspid pada ICS 4 parasternal kiri dan ICS 5 mikafikola kiri untuk katup mitral. Baik, untuk S1 S2 reguler tidak ada murmur, tidak ada suara ekstrasistol dan tidak ada gallop pada pasien. Baik Bapak, pemeriksaan hari ini sudah selesai. Semua hasilnya normal, alhamdulillah. Bisa dipakai kembali ya Pak bajunya. Sebelum tutup sesi, saya akan cuci tangan terlebih dahulu dengan alkohol sesuai nama langkah WHO. Pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Aura yang menjaga kuliah hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan paru. Akan sedikit tidak nyaman apakah udah bersedia? Oke, Bapak bisa duduk di sana dan melepaskan baju Bapak ya. Baik, sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO. Baik, untuk inspeksi anterior, tidak terlihat ada deviasi trakea, tidak ada deformitas, tidak ada kelainan bentuk dada dan gerakan dada simetris. Selanjutnya untuk inspeksi lateral, tidak terlihat adanya barrel chest. Baik, untuk inspeksi posterior terlihat adanya proses spinosus, lalu skapula simetris setinggi kosa 7 dan gerakan nafas simetris. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi, pertama dari palpasi anterior. Masih ya Pak? Tidak teraba ada deviasi trakea. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan pergerakan nafas, Bapak bisa menoleh ke kiri. Terus saya akan membentuk tangan saya seperti kupu-kupu, dan setiap saya menyentuh dada Bapak bisa nafas seperti biasa ya Pak. Baik, silakan. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan fremitus vokal. Setiap saya melakukan ini, Bapak bisa mengucapkan 8 ya Pak? 8, 8, 8, 8, 8, 8. Baik, dari pemeriksaan palpasi anterior, suara nafas simetris dan fremitus vokal normal. Sama seperti tadi, saya akan melakukan pemeriksaan pergerakan nafas dan dengan cara saya membentuk tangan seperti kupu-kupu. Lalu Bapak bisa narik nafas seperti biasa setiap saya menyentuh punggung Bapak ya. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fremitus vokal. Setiap saya melakukan ini, Bapak bisa mengucapkan 8 ya Pak? 8, 8, 8, 8, 8, 8. Baik, dari palpasi posterior untuk gerakan nafas normal dan untuk fremitus vokal juga normal. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi anterior, di mana saya akan mengetuk ujung jari tengah kiri dengan ujung jari tengah kanan sebanyak 12 titik. Permisi ya Pak.
Lanjut. Baik, dari dari perkusi anterior didapatkan semua titik sonor. Oke. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi posterior. Saya akan duduk tegak ya Pak, di mana saya akan mengetuk ujung jari tengah kiri dengan ujung jari tengah kanan. Baik, dari perkusi posterior didapatkan 10 titik sonor. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan paru dari IC1. Redup. Bapak bisa tarik nafas, lalu tahan ya Pak. Aduh. Baik, seperti nafas seperti biasa ya Pak. Dari pemeriksaan pengembangan paru didapatkan batas redup di ICS 5 dan 6. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Di sini saya akan melakukan auskultasi di bagian anterior sebanyak 12 titik. Setiap saya menembakkan stetoskop, Bapak bisa tarik nafas dan buang nafas ya Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pertama dari bagian anterior. Setiap saya menempelkan stetoskop, Bapak bisa tarik nafas dan buang nafas ya Pak. Baik, dari pemeriksaan auskultasi anterior dan posterior, suara nafas vesikuler dan tidak ada. Baik, pemeriksaan Pak sudah selesai. Bapak bisa mengeluarkan baju kembali. Apakah Bapak mau ditanyakan? Sebelum maka saya akan melakukan cuci tangan setelah itu.